para penggemar Indonesia sangat berpengaruh sekali pada perkembangan KOFO Cup pada musim ini, di mana tentunya banyak sekali tiket yang terjual. Bahkan catatan tiket Respak adalah tiket yang paling laku sejak laga pertama. Hal ini mempertandakan bahwa kompetisi KOFO Cup yang sebelumnya dipandang sebelah mata kini berubah drastis, di mana kompetisi KOFO Cup ini dianggap lebih I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do KOFO Cup telah berakhir dan Hyundai resmi menjadi klub yang berhasil menjadi champions musim ini di tahun 2024, di mana dengan kemenangan ini maka otomatis Hyundai telah melengkapi gelar mereka dengan menyabet semua gelar. Hyundai menjuarai V-League di tahun 2023, kemudian disusul di tahun 2024, di mana inilah daftar juara KOFO Cup dari tahun ke tahun tersebut. Pada tahun 2006, Hyundai Listed, pada tahun 2007, GS Caltech, pada tahun 2008, Respak, pada tahun 2009, Tianjin Bohai, pada tahun 2010, Pinspeder, pada tahun 2011, Expressway, pada tahun 2012, GS Caltech, pada tahun 2013, IBK Altos, pada tahun 2014, Hyundai Listed, pada tahun 2015, IBK Altos, pada tahun 2016, IBK Altos, pada tahun 2017, GS Caltech, pada tahun 2018 Respak, pada tahun 2019 Hyundai Listed, pada tahun 2020 GS Caltech, pada tahun 2021 Hyundai Listed, pada tahun 2022 GS Caltech, pada tahun 2023 GS Caltech, dan di tahun 2024 adalah Hyundai. Namun memang banyak sekali orang-orang yang menyayangkan bahwa bukan Respak yang menjadi juara di musim ini. Nggak kebayang akan sebesar apa keuntungan yang diraih oleh KOFO Cup jika Respak berhasil merengkuh gelar juara di musim ini dan mengalahkan Hyundai, di mana saat posisi Respak kedua doang, KOFO telah mendapatkan banyak keuntungan yang besar. Sebelum kita membahas seberapa besar keuntungan KOFO di saat Respak hanya juara doang, mari kita singgung betapa besarnya jasa Megawati dalam mengembangkan voli wanita Korea tersebut. Federasi Bola Voli Korea Selatan (KOFO) mengungkapkan bahwa kehadiran Megawati Hanggesri menjadi keuntungan bagi V-League 2023-2024. Sebagaimana diketahui, Megawati Hanggesri menjadi pemain yang dipilih oleh Respak melalui Asian Draft Quarter yang baru diterapkan pada musim ini oleh KOFO. Yang pertama adalah keuntungan masalah gaji. Musim pertama penerapan Asian Draft Quarter oleh KOFO tuai kesuksesan setelah Megawati Hanggesri berperan penting di Respak. Tidak hanya itu, para pemain Asia juga punya kualitas bagus dan memiliki gaji yang jauh lebih rendah dibandingkan penggawa lokal di Liga Korea. Hal inilah yang membuat KOFO mewancanakan untuk menambah jumlah negara Asia yang bisa berpartisipasi di Asian Draft Quarter seperti Australia dan Kazakhstan. Sedangkan yang kedua adalah minat terhadap voli Korea di luar negeri, khususnya Indonesia meningkat sejak kedatangan Megawati Hanggesri di V-League 2023-2024. Ini terbukti dengan banyaknya potongan video hingga tayangan streaming di Indonesia yang menampilkan pertandingan Respak dan tim kontestan Liga Korea lainnya. Sedangkan yang terakhir adalah bukan hanya tayangan Liga Korea saja yang meningkat, namun kedatangan Megawati Hanggesri juga membuat jumlah pengikut di akun media sosial Respak dan KOFO naik secara signifikan. Bahkan jumlah pengikut di akun Instagram Respak saat ini hampir menyentuh 250.000. Sementara media sosial KOFO mendekati angka 100.000 followers. Selain itu, kanal YouTube milik Respak juga menjadi serbuan netizen Indonesia dan kini telah memiliki ratusan ribu subscribe sekaligus yang terbanyak dari klub voli manapun di Korea. Lantas apa keuntungan KOFO saat Megawati juara 2? Ya, memang sangat disayangkan sekali bahwa pada KOFO Cup musim ini, Megawati hanya mampu mendapatkan dirinya berada di posisi kedua. Namun walaupun berada di posisi kedua, siapa yang menyangka bahwa dampak mega sukses membuat keuntungan besar. Gara-gara Megawati masuk ke final, KOFO Cup dikabarkan meraup keuntungan yang besar, terutama dalam masalah views. Hak siar KOFO Cup ini yang dibeli di Asia Tenggara, terutama di Indonesia, benar-benar laku dan mendapatkan tayangan yang besar. Tayangan ini adalah yang terbesar sepanjang penyelenggaraan KOFO, karena rata-ratanya penyelenggaraan KOFO memang menjadi hak siar khusus ataupun terpisah, di mana biasanya KOFO Cup adalah kompetisi tertutup.
Uniknya views pertandingan final Kofo Cup jika dibandingkan dengan views pertandingan V-League musim kemarin lebih banyak di Kofo Cup. Tayangan-tayangan sampai trending tertentu membuat V-League bahkan tak bisa menyamainya dalam masalah keuntungan views. Hal ini menjadi tanda yang utama bahwa efek utamanya adalah Respak. Sangat disayangkan sekali bahwa trendingnya tidak sampai 1 minggu ataupun berminggu-minggu karena Mega gagal juara. Sehingga hal ini membuat kompetisi Kofo Cup hanya sebatas 1 ataupun 2 hari setelah final dan jarang sekali menjadi perbincangan. Padahal biasanya saat Megawati juara, vibes-nya bisa menembus 1 minggu. Sedangkan yang kedua adalah minat internasional dan publik Korea. Minat publik Korea begitu sangat tinggi sekali, terutama internasional yang dibantu oleh Indonesia. Para penggemar Indonesia sangat berpengaruh sekali pada perkembangan Kofo Cup pada musim ini, di mana tentunya banyak sekali tiket yang terjual. Bahkan catatan tiket Respak adalah tiket yang paling laku sejak laga pertama. Hal ini mempertandakan bahwa kompetisi Kofo Cup yang sebelumnya dipandang sebelah mata kini berubah drastis, di mana kompetisi Kofo Cup ini dianggap lebih besar daripada biasanya. Hal ini pun tentunya akan berdampak pada sisi sponsor dan keuangan serta merchandise. Fakta menariknya bahwa Respak sendiri pun membuat merchandise yang baru, di mana tim Respak langsung memperkenalkan boneka baru mereka. Hal ini menjadi tanda yang besar dan yang paling utama bahwa Respak memiliki pengaruh ketat dalam masalahnya tersebut. Faktanya, memang itu semua akan jauh lebih besar jika Megawati juara. Bukannya apa-apa saat Mega juara di Indonesia saja. Trendingnya bahkan sampai menyentuh beberapa hari dan minggu sebelum parahnya Mega bermain di setiap V-League. Sehingga tidak terbayang akan seuntung apa Kofo Cup jika Megawati saat itu yang menjadi juara, bukanlah Hyundai. Nah, setelah Sobat Voli mengetahui itu semua, bagaimana tanggapan Sobat Voli mengenai Mega dalam pembahasan kali ini? Silahkan tulis pendapatnya dan komentarnya masing-masing di kolom komentar, baik itu positif ataupun negatif. Yang penting kritikan dan saran membangun, tapi jangan berlebihan.